Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas rapor MU di bawah Rangnick. Delapan game di EPL dengan hasil 5 kemenangan, 2 seri, dan 1 kalah belum bisa dibilang hasil yang bagus. Pasalnya, MU sedang berada di dalam jadwal yang terhitung gak sulit. Yap, lawan-lawan MU peringkatnya berada di bawah klub yang bermarkas di Old Trafford ini, kecuali West Ham yang berhasil disalip tadi malam. Masalah non-teknis mulai muncul ke permukaan. Paling kontroversial adalah soal Martial yang menurut Rangnick gak mau masuk dalam skuad, yang kemudian dibantahnya lewat IG. Well, ini menunjukkan kalau masalah di MU memang pelik, terutama soal pemain. Nah, kita akan coba bahas dari sisi taktikalnya. Let's go, kita bahas sama-sama. Rangnick mencoba mengubah formasi dari 4-2-2-2 kembali ke 4-2-3-1. Bahkan di laga versus Aston Villa menggunakan 4-3-3. Apa ide di balik perubahan ini? Paling mencolok adalah Rangnick ingin mendapatkan keseimbangan di lini tengah. Menggunakan 4-1-4-1 dengan Matic sebagai single pivot, Fred dan Bruno difungsikan sebagai pembantu pressure di depan. Kita lihat Fred naik untuk press pembawa bola dan Matic akan mengisi posnya. Hasilnya memang terlihat terutama di laga versus Aston Villa. Bruno dan Fred memenangkan possession tertinggi di laga ini untuk MU. Memang jadinya intensitas pressing MU menurun jika dibanding di awal Rangnick datang. Namun jika kita lihat lebih jauh, ini adalah pilihan realistis daripada tetap menggunakan 4-2-2-2, namun sering kehabisan bensin di babak kedua atau di laga selanjutnya. Kita lihat saat menggunakan 4-2-2-2 memang jaraknya rapat antar lininya, namun sangat terbuka di sisi lainnya, sehingga selain press tinggi juga harus rajin bergeser ketika lawan berhasil switch atau memindah bola. Sementara 4-3-3 yang diubah menjadi 4-1-4-1 ketika bertahan, sisi lebar lapangan lebih terjaga. Juga ada satu pemain yang menjaga ruang antar lini. Namun memang di depan jadi kekurangan press. Balik lagi, ini soal pemain yang nggak terbiasa dilatih press intensitas tinggi. Akan sangat riskan jika tetap menggunakan press tinggi, namun hanya di awal-awal saja. Profil pemain MU sekarang kurang cocok untuk gaya bermain ini. Lalu bagaimana adaptasi taktik Rangnick agar tetap bisa menekan meski hanya dengan satu pressure? Nah, Rangnick lebih menginstruksikan pemain terdekat dengan bola untuk press ke depan, lalu pemain di belakang akan mengikuti. Mekanismenya mengubah formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 menjadi 4-1-4-1 dengan Fred didorong lebih ke depan. Lalu pemain terdekat bola akan press seperti ini. Pembacaan trigger untuk press dari pemain akan sangat penting di sini. Salah satu keuntungan pengubahan formasi ini adalah peran Bruno di nomor 8 daripada di nomor 10. Yap, hal ini dikemukakan Rangnick saat menang 1-3 atas Brentford. Di laga ini memang terlihat lebih ke 4-3-3 daripada 4-2-3-1. McTominay saat build up terlihat sendirian, sementara Fred dan Bruno posisinya lebih naik. Dengan build up seperti ini, MU nggak terlalu banyak pemain di belakang, sehingga menyulitkan dalam progresi. Masalah yang sering terjadi di sebelumnya. Peran nomor 8 Bruno terlihat di sini lebih leluasa untuk menerima bola karena nggak berada di tengah, melainkan di half space atau dekat sayap.
Posisi half space ini memang seolah nanggung untuk di marking. Di sayap enggak, di tengah juga enggak. Ditambah di match versus Brentford, Bruno sangat agresif bergerak ke depan. Bruno adalah outlet serangan MU yang paling produktif. Penempatan posisi di tiap game sangat krusial. Seperti di laga versus West Ham ini, Bruno nampak kembali dimainkan di nomor 10. Terlebih dia jarang sekali mengambil posisi atau mendapat bola lebih ke depan. Hal ini juga lantaran West Ham bertahan cukup rapat di tengah. Masalah MU memang di penciptaan peluang atau chance creation yang masih terlalu bergantung pada Bruno. Penyerang-penyerangnya sering kerap melakukan direct shoot tanpa melihat rekan lainnya atau terlalu memaksa. Di match versus West Ham terlihat jelas masalah ini. Namun pendekatan Rangnick untuk menyerang dengan memasukkan striker patut diberi apresiasi. Sampai terjadi gol satu-satunya di menit injury time. Memang gol ini nggak offside jika mengacu peraturan baru. Sudah ditarik garis dengan VAR dan hasilnya Cavani memang nggak offside. Rangnick memang salah satu filsuf taktik Jerman, namun dalam catatannya belum pernah menangani pemain kaliber bintang seperti di MU sekarang. Ini adalah PR besar yang juga dihadapi oleh manajer-manajer MU sebelumnya. Nggak semua pemain bisa atau mau diberi beban bermain tinggi seperti pressing yang membutuhkan banyak effort. Hal ini bisa diatasi jika pembelian pemain selanjutnya disesuaikan dengan filosofi yang akan dibawa MU nantinya.